Halo, kembali kita ketemu di channel gua Mix by JM, dibayar di balik layar. Sebelum gua mau memperkenalkan tamu gua, sebenarnya kita yang bertamu sih ya. Kita yang bertamu ke studio ini, Studio Door namanya, pemiliknya di sebelah gua. Tapi sebelumnya gua mau disclaimer dulu, gua bukan wartawan, gua bukan jurnalis, gua cuma konten kreator juga belum. Jadi obrolan kita mengenai di balik layar seorang seniman, seorang yang sebenarnya publik ngertinya di atas panggung. Nah, channel ini ditujukan untuk mengorek nih supaya kita juga siapa tahu ya bisa menjadi inspirasi. Jadi disclaimer-nya adalah apapun yang diobrolin hari ini di channel ini itu tidak ada maksud apapun. Kalau ada yang salah, kata-kata yang salah atau yang menyinggung, mohon maaf sebelumnya. So, saya perkenalkan Dorman Manik. Yeay. Jadi Bapak ini gua kenal sebagai penyanyi, pencipta lagu, tukang mixing juga. Apalagi ya? Arranger, musisi, lengkap lah. Pokoknya dibayar ini channel ngobrolin dunia musik. Dunia musik, dunia audio juga. So, udahlah, nggak usah berlama-lama, kita ngobrol aja langsung. Jadi apa kabar nih? Gue manggil Lai, bro. Manggil nama aja lah bang lah. Ini ngomong-ngomong nih, beliau ini lebih dikenal di dunia kesenimanan Batak ya? Batak ya. Tapi bukan tradisional ya? Bisa tradisional juga, bisa Batak nasional, pop Batak juga. Sebenarnya Batak tuh lebih ke ini ya, bisa dibilang lebih ke baratan sebenarnya jenis musiknya. Gimana sih itu kok maksudnya iya kita itu lebih ke ini ya, lebih musiknya lebih diatonis ya, bukan pentatonis ya? Iya, jadi kan Batak ada banyak tuh, ada Karo, ada Simalungun, ada Pak-Pak, Toba. Nah, Toba ini emang lain sendiri, dia ada etniknya tapi kiblatnya aku rasa ke barat-baratan juga. Oh, disclaimer sekali lagi. Meskipun marga gue Manurung, gue lahir di Jawa. Secara adat, secara apa, gue kurang paham. Nah ini sekalian aja lah diobrolin ya. Siapa tahu jadi pengetahuan kita kan. Jadi kalau Manik tuh Batak apa? Kalau gitu. Toba. Toba ya? Toba. Sama dong kita ya? Sama ya. Kalau Damanik tuh baru Simalungun bang. Jadi Manik dan Damanik tuh beda? Beda dalam penyebutannya aja sama sukunya. Tapi sesungguhnya dia kalau Marito tetap nggak bisa merit. Oh gitu. Damanik tapi Batak apa? Simalungun. Simalungun. Iya. Kayak nyokapku ya? Betul. Sipayung kan Simalungun. Iya. Oh gitu. Nah mungkin sekalian jadi pengetahuan deh. Berarti itu karena daerahnya. Toba itu karena yang berada di sekitar Danau Toba. Enggak. Simalungun juga di sekitar Danau Toba. Iya Simalungun. Ya Prapat itu juga kebuatan ini Simalungun ya. Iya. Jadi kalau dulu ceritanya opung-opung kita apa ya dulu? Sebenarnya awalnya Manik, tapi katanya karena si Damanik ini ngerantau ke daerah keluar dari daerah Toba, jadi biar beda dinamakanlah dia, ditambahin depannya Damanik. Jadi katanya ya udah lau maho Damanik. Gitu. Pergilah engkau ya Manik, ada daknya kan. Jadilah Damanik, ceritanya gitu. Oh, kalau Damanik, kalau Manik aslinya adalah orang bule, dia jadi bukan Damanik, Demanik. Demanik. Kira-kira gitu ya. Demanik. Demanik. Tapi emang dari kecil main musik? Dari sebenarnya yang ngejejelin musik tuh abang aku, tapi udah almarhum kan. Oke. Jadi dari aku SD itu udah ngikut-ngikut beliau tuh. Dia dulu kerja di satu pub hotel di Siantar kan. Oh di Siantar. Jadi setiap malam pergi jam 8 malam, pulang jam 2 pagi. Oh. Setiap malam tuh. Jadi aku ikut ngeliat dia main mulai kelas 1 SD. Oh iya? Karena kebetulan dia penakut. Oh, perlu ditemenin? Perlu ditemenin. Tapi yang nemenin anak kecil? Anak kecil bisa apa ya kan, tapi gak apa-apa. Kebetulan gue seneng musik kan, jadi gue seneng liatin dia. Nah, waktu mulai dari kelas 3 atau kelas 4 tuh udah bisa main dikit-dikit. Keyboard. Oh, oke. Sebelum dia main, aku main dulu. Oke. Cek Opening. sound. Cek sound sambil nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Anak kecil gitu, masih kelas 3 SD kan. Nah, si abang ini yang
ngajarin, bukan sebenarnya nggak ngajarin sih, mungkin karena aku suka juga sama musik itu, jadi dia nggak terlalu sulit untuk ngejejelinnya gitu. Jadi nggak ada pendidikan formal di musik? Sempat sebentar itu setelah di Jakarta. Justru setelah di Jakarta. Iya, les piano sebentar setahun. Cuman nggak sabar, biasalah. Pengennya langsung cari duit ya? Kayaknya udah kenal duit, udahlah mending gue cari duit aja gitu kan. Oke. Gitu. Lo orang tua memang main musik juga? Enggak. Nyokap dulu apa itu namanya? Oh, dirijen. Dirijen. Apa sih kita ngomongin dirijen ya? Iya, Kondak. choir kondak choir gitu kan. Oke. Gitu, tapi si abang ini yang memang aktif, dia tuh aslinya gitaris, pindah ke keyboardis, pindah lagi ke saksofon sebelum meninggal. Oh, jadi multi talent ya? Iya, jadi emang aku ngelihat dia sebagai mentor aja. Oke. Gitu. Wow. Jadi asli Siantar. Siantar. Siantar Man. Siantar Man. Medan Man nggak ada. Siantar Man ada. Siantar ya? Man ada. Tapi ini Medan Bung ada. Ada. Oh, dari Siantar cabut ke Jakarta kapan? Tahun 2000. Tahun 2000. Persis 2000. Jadi anak milenials lah ya. Iya, tahun 2000 ya. Waktu itu masih susah-susah juga lah ya, main di kafe, pindah-pindah hotel top 40-an gitu. Maksudnya memang ke Jakarta tuh memang merantau mau main musik. Mau main Itu musik. tujuannya. Iya, mau jadi ya ngelihat-lihat di TV kan enak kali jadi artis ya gitu kan. Umur berapa itu? SMP udah kepikiran pengen ke sini. Oh ya? Jadi pindahnya pas SMP tuh ya? Atau Setelah SMA langsung. Oh, setelah lulus SMA? Iya. Oh iya. Oh, oke. Setelah lulus SMA, orang tua suruh kuliah. Iya kuliah gitu. Penting berangkat gitu. Jadi ke sini Ke sini nggak kuliah main musik. Sama kayak host dong. saya kayak hostnya tuh. Sama lah kita. Oh, jadi terus langsung ngejar main di kafe gitu. Iya, karena dari Kawinan Batak juga. iya, karena dari Siantar juga udah main di kafe Oh, oke. kan, di Siantar Hotel itu namanya. SD aku juara Hotel terus tuh tuh. di mana tuh? Siantar Hotel tuh Pujasera dulu. Baru Pujasera. Masih ada sekarang ya? Masih Siantar Hotelnya masih ada. Oke. Pujaseranya udah tutup. Ya gitu. Udah main di sana. Udah main di sana, SD itu kan masih juara, tapi masih juara kelas terus, Bang. Oke. SMP masih 10 besar. Oke. SMA udah mulai jarang sekolah gara-gara main musik kan. Udah juara paling belakang. Ini jangan Jangan ditiru yang ini. ya, nggak tahu deh. Jangan ditiru atau ditiru aja ya gue. Tapi jangan kalau memang sekolah sih harusnya sih prioritas ya. Harusnya sih. Iya. Tapi kalau sekarang sih aku bilang ya, titel apapun tuh nggak menjamin. Yang menjamin itu niatnya bertahan hidup bagus nggak? Gitu. Iya, oke. Ya memang sih ya kalau kita mau kerja atau mau apa sih mungkin pendidikan tuh penting ya. Kerja di kantoran gitu ya. Penting lah. Ya untuk masuknya kan nggak mungkin kalau kita nggak punya ijazah kan susah juga gitu. Tapi kalau di dunia kreatif mungkin berbeda ya. Iya, menurut aku sih beda ya, di dunia kreatif lu cuma perlu lihat peluang aja sama lu mampu nggak gitu. Iya. Terus waktu datang ke Jakarta nggak minder tuh. Puji Tuhan sih enggak. Kepedean kadang malah. Iya, tapi itu yang perlu direm itu ya. Iya. Kepedeannya gini, ya waktu itu di Siantar kebetulan si abang ini memang ya Top lah. top lah waktu itu untuk keyboardis gitu kan. Kebawa-bawa juga dikit kan. Jadi dan aku nyampe di sini pun ketemu lingkungan, oh masih bisa lah kalau main kayak dia. Lihat lagi, oh masih bisa lah main kayak dia. Jadi itu yang bikin kadang-kadang kita harus ngerem gitu. Nggak baik juga kalau terlalu Iya. gitu kan. Tapi maksudnya di kafe umum. Iya, Main top 40. Iya, main top 40. Oh iya? Iya, di kafe semua kafe lah dulu, apa namanya? T-Box ya. Oh, T-Box. T-Box Oke. sempat di Blue Monkey, sempat di mana-mana lah di Itu main sama band. band. Itu band dari Siantar juga enggak? Enggak, ketemu di sini. Ketemu di sini. Ketemu di sini, gaul-gaul di sini. Jadi anak gaul lah. Tapi udah nyanyi juga. Udah, jadi sambil main. Sambil main sambil nyanyi. Heeh. Wow. Itu berapa lama itu main di kafe? Lama 2000 sampai 2000, dari tahun 2000 persis sampai 2011 tahun. Jadi datang langsung dapet job nih ya? Iya,
Langsung puji Tuhan langsung dapat. Pamer gitu dulu nggak? Show off gitu, maksudnya bukan pamer dalam konotasi negatif ya, maksudnya kita menunjukkan kemampuan kita gitu, atau memang sudah ada kenalan? Enggak, jadi kalau yang kulihat mungkin mereka waktu itu ya setelah kalau aku flashback gitu ya. Kayaknya waktu itu belum ada yang hand drumming di sini. Keyboardis Batak lah pada pada khususnya gitu ya. Jadi itu yang bikin mereka kok bisa gitu. Padahal di Siantar itu udah biasa. Keunikan dan sampai sekarang malah jadi itu kayak suatu yang kalau bisa hand drumming gitu kayak wah jago gitu. Oh, berarti ya selain kita memang harus punya Organ modal tunggal. ya. Oh ya, ortung lah kita ngomongnya, organ tunggal. Iya. Oh. Elektron. Kalau di kampung sana ortung. Organ tunggal. Jadi basic nyanyinya justru dari band-band apa itu yang buka sebelum abang nyanyi apa ngiringin aku nyanyi dulu itu basic nyanyi suka nyanyi itu di situ. Terus mulai bikin lagu? Mulai rekaman gitu. Mulai rekaman tuh di Siantar udah rekaman tapi lagu Simalungun. Oh, pakai bahasa Simalungun. Bahasa Simalungun, lagu rekaman lagu-lagu rohani Simalungun, lagu sekulernya juga gitu. Jadi skill songwritingnya udah memang dari sana ya? Udah ada lah. Songwriting tuh penulis lagu dong. Iya. Belum penulis justru. lagu. Penulis Dia lagu. rekaman doang itu. Iya, jadi Bawa lagu orang. singernya aja, penyanyinya aja Oke. gitu. Kalau bikin lagu tuh baru di sini. Baru di sini. Kepikiran sama Opung Roma ya kan? Oh. Rome Rama ya kan dia. Dia bikin lagu, dia nyanyi, dia bikin musik. Kaya, Bro. Oh, itu inspirasinya justru. Nah iyalah gimana caranya harus begitu tuh. Kita yang punya lagu, kita yang bikin musik, kita yang nyanyi. Kita yang mixing. Udah mixing juga. Duitnya nggak kemana-mana ya. Bener juga. Ini memang Batak banget. Bukan Batak, Siantar banget. Tapi tetap lah mastering gue lempar ke Bang Joseph sama kawan. Oh gitu ceritanya. Nah terus pernah ikut band apa gitu nggak di sini? Dulu sempet punya band dulu. Tapi di band itu pure jadi vokalis. Oh. Keyboardisnya aku cari teman lagi kan. Oke. Namanya Langit Band. Iya. Kalau nggak salah Doi juga yang mixing. Itu awal kita ketemu itu lah lagi band itu. Gagal tuh bandnya. Gagalnya tau nggak bang? Abang kan nggak tahu gagalnya apa tuh. Nggak. Dia mau promo tuh, dia mau bayar promo untuk MTV waktu itu masih ada kan. Besoknya meninggal. Siapa yang meninggal? Produsernya, eksekutif produsernya, Pak Jenderal. Jadi selesai lah sudah gitu. Selesai lah sudah. Jadi ya kita mau nggak enak kan? Iya. Gimana nih lanjutin nggak enak kan? Terus teman-teman itu pada kemana? Ya sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing jadinya. Wow, sayang ya. Sayang padahal itu udah dikerjakan bagus loh sama Om Joseph loh. Mixing mastering sama Oni waktu itu juga ya. Iya. Masteringnya. Lo habis itu memutuskan sendiri. Apa tuh? Ya itu jalan langitnya bubar terus jalan sendiri. Sebenarnya dibilang bubar juga enggak. Jadi kayak vakum aja gitu. Vakum, yang satu sibuk ngajar, yang satu alto sama session player nih kan. Wong Pitu ya? Oh, alto. Alto drama gue itu. Oh iya. Dulu gue festival zaman dulu. Mas konten nih gue. Namanya juga dibayar kan. bener. Ada orang ngomong di balik layar. Iya. Ada orang ngomong. Di balik layar. Oh. Jadi bebas-bebas aja. Lu, enggak maksud gua, lu terus memutuskan solo tuh gimana ceritanya? Nah, itu solo di Batak ya? Atau di mana nih maksudnya Bang? Enggak tahu habis dari langit itu. Kalau yang habis dari langit itu aku balik lagi main ortungan sama Portian lagi. Oke. Gitu. Terus pacaran lah sama Nah, nih orang rumah. Pacaran. Udah pacaran, dia kan penyanyi. Ya udah, terus waktu itu mau kawin nih, kita mau merit. Orang Batak merit kan ribet. iya. Apa tuh istilahnya, babi banyak biaya. Iya benar. Iya kan? Banyak biayanya Batak ini. Jangan merit 2 kali makanya. itu sebenarnya adat itu dibuat supaya kita mencegah kita kawin 2 kali. Iya, waduh, gila biayanya. Nggak bisa jam kabel doang, Bro. Mas kawin gak ada itu, tambahan ini itu. Sinamot. Sinamot.
Nih, pesta udah dekat. Uang bayar gedung nggak ada. Bayar catering. Waktu itu kurang bayar catering gua. Sekitar Ini pengakuan nih guys. iya, pengakuan susahan waktu itu. Catering waktu itu 45 juta apa 50 sekian gitu. Ya. Tahun 2013. Wow. 2011, sorry. 2011. Tanggal nikah aja lupa. 2011. Anak gua yang lahir 2013. Oke. Boleh. 2011 tanggal 19 bulan Maret. Nah, ingat. Oke. Nah, mau bayar catering nggak ada duit. Kebetulan ada produser. Ada produser. Kalian lagi ketemu di studio lah. Gue kan bikin musik-musik, udah bikin musik Batak juga sambil top 40-an, bikin musik Batak, album-album itu yang anak Medan, bla 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 gitu kan. Meledak tuh anak Medan waktu itu kan. Oh itu lu dia? Iya, itu gua. Oke. Yang anak Medan itu. Nah, terus setelah itu meledak, ketemulah di studio lagi nongkrong. Aku dengar kamu mau merit sama si Rani ya? Gitu. Oh iya bang, bikinin Rani album dong, gitu kan, satu album. Ya udah nanti aku sampein ya, gitu. Ya udah. Terus ya udah kumpulin lagu. Lalu sampai di studio lagi bikin musik segala macam, bikin musik dasar. Sebelum Rani yang datang, aku guide vokal dulu kan. Kan dia eksekutif produsernya, aku produsnya gitu. Nah, aku guide semua 10 lagu tuh. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, kalian duet aja deh, gitu. Oh gitu. Kalian duet aja deh. Tambah lagi dong bang, gue bilang gitu. Lu mau bayar catering nih gitu. Ya udah deal lah waktu itu. Puji Tuhan tuh catering langsung lunas gitu kan. Tapi dia bilang, tapi jangan duet semua. Kalian duetnya itu 10 lagu, duetnya 6, 4-nya solo-solo deh. Kau 2, dia 2 solo-solo. Nah, akhirnya gue gaitin tuh lagu, setelah gue gaitin gue jadi solo. Ada ya lagu gue yang solo yang meledak waktu itu. Judulnya Bohana Mau Ujungna waktu itu kan. Artinya gimana ini ceritanya? Oke. Cemana nih gitu kan. Meledak tuh waktu itu. Dari situlah jadi kepikiran, berarti suara gue di Oke juga nih. Lanjut terus bang. Lanjut terus. Ketemu ke kenapa ada ini abang bilang tadi kan? Itu tuh ada silvernya itu. Nah, setelah ada kepercayaan diri tadi itu, akhirnya gue coba. Belum kesini. Gue coba produce satu lagu yang lagu lama sebenarnya. Lagu ini lagu udah pernah dinyanyiin orang. Terus si penciptanya bilang, lu mau nggak nyanyiin lagu ini? Gue dengerin, mau sih tapi rubah ya kata-katanya, syairnya ceritanya rubah. Oh ya udah nggak apa-apa katanya. Jadilah lagu itu judulnya Hollandia Nganangan. Gitu kan, Hollandia Nganangan. Gitarisnya Pak Eko ada di sini. Artinya apa tuh? Cuma mimpi, cuma hayalan. Gitu kan. Nah, setelah jadi tuh lagu bang, jadi tuh lagu gue tawarin lah ke salah satu produser Batak. Yang waktu itu subscriber dia paling gede. Oh ya? Oke. Paling gede. Jadi udah era sosial media nih? Udah, itu udah era sosial media itu tahun berapa ya kok kira-kira? Lupa. Udah lama banget. Tapi YouTube baru booming lah. Baru booming. Ini ya, iya YouTube. Gue tawarin lah, lu ini gue punya lagu produksi keluarin di YouTube lu dong. Gitu kan. Nantinya kalau subscriber lu banyak kan harapannya gue lebih banyak, lebih terkenal lah. Kalau zaman sekarang viral lah gitu. Viral lah gitu. Nah sebenarnya si produser ini oke, tapi orang yang di sampingnya ngasih masukan jangan. Gitu kan. Wah, gua sakit hati sebenarnya. Aduh, kok nggak mau ya? Padahal ini lagu bagus loh menurut gua waktu itu gitu kan. Kok nggak mau? Padahal gua deket banget sama dia. Akhirnya ya gua ya udahlah, gua bikin YouTube sendiri aja. Gitu. Gua bikin YouTube sendiri. Ya bodo amat lah, kali tonton juga nggak apa-apa lah, daripada gue jual murah ke orang gitu kan. Atau ya langsung begitu gue upload itu puji Tuhan langsung meledak gitu. Berapa ya, sehari tuh langsung, kalau nggak salah waktu itu ada 2 hari baru 100.000. Oh iya? 2 hari upload. Sekarang kalau nggak salah udah 14 juta apa ya. Sekarang 14 juta ya? Ya dari situ jadi muncul kepercayaan diri lagi, gitu. Terus ya lebih, dan langsung ada monetize-nya itu barang, ya kan? Iya. Karena 2 hari udah langsung 100.000 ya. Iya benar. Iya, karena YouTube tuh perlu
subscriber dan perlu jam tayang untuk bisa monetis ya. Kalau sekarang ya, gue nggak tahu juga deh perkembangannya seperti apa. Iya ganti-ganti terus sih. Tapi nggak apa-apa sih, bagus supaya Iya, lebih iya. ini. Lebih kreatif juga ya. Nah, dari situ tuh. Dari situ ya udah berasa duitnya, oh ada duitnya ya ternyata, ya udah produksi terus sama istri. Akhirnya ya udahlah, jangan kita berdua aja di sini, kita produksi orang juga gitu. Oke. Makanya sekarang udah mulai terbuka produksi yang penyanyi lain. Waktu itu labelnya kayak indie berarti. Enggak. Oh iya, gue ngelompat ya ceritanya berarti. Jadi karena kesakit hatian gue ditolak itu, gue langsung bikin PT. Langsung oh gitu. Langsung bikin PT Dor Cipta Mandiri. Ya udah langsung itu nama YouTube-nya. Oh, jadi nama YouTube channelnya sebenarnya labelnya dengan artis diri sendiri. Iya, tadinya namanya belum. Tadinya namanya Rani Simbolon Dorman Manik YouTube. Oke. Official. Oke. Terus gue bikin PT, gue ganti namanya. Tahun berapa itu mulai bikin PT? Tahun 2000 berapa ya? Ada di sini kok. Sebelum pandemi ya? Oh, jauh, Bang. Oh, 5 tahun lalu. udah 5 tahun lalu. Tahun YouTube ini terjadi juga. Itu rilis pertama PT itulah berdiri ya? Iya, gitu. Oke. Dan berarti udah bukan era rilisan fisik dong? Masih ada fisik. Masih ada fisik? Masih ada fisik waktu itu. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, rilis fisik tuh maksudnya kita, kalau zaman dulu tuh kita ada CD atau kaset sebelumnya gitu. Jadi masih ada rilis fisik, rilis di YouTube juga. Itu udah era Spotify, iTunes gitu nggak sih? Spotify belum kayaknya. Belum ya? iTunes tapi udah ya? iTunes sudah. Tapi belum gimana gitu ya? Peralihan waktu itu. Masa-masa peralihan lah waktu itu. Tapi aku ingat banget masih ada fisik. Karena masih sempet cetak cover gua. Tapi udah bisa masukin ke iTunes waktu itu? Belum. Belum. Jadi masih di fisik dan di YouTube aja itu? Fisiknya nggak gue cetak lagi karena nggak ada modal. Iya benar. Gue cuma upload ke YouTube tok udah. Nah setelah 3 bulan apa 4 bulan tuh baru gue ke Musik Blast waktu itu. Oh, Bayu Randu. Bayu, iya. Oke. Nah, berarti Bayu terkenal juga ya? terkenal, teman gue juga. Oh, kita harus podcastin dia tuh, pemilik Musik Blast itu. Iya. Terus samperin tuh. Dari situ dulu gue baru pindah ke Believe. Oke. Sekarang Believe. Sekarang Believe. Duh, tunggu. Waktu itu rilis sendiri artis terus jadi PD, mulai nge-produce orang juga. Belum, nge-produce orang itu baru tahun kemarin kalau nggak salah. Oh, pas pandemi ini. Sebelum pandemi sedikit. Sekarang dari semenjak PT itu udah berapa lagu yang dirilis? Paling 20-an. 20-an? Iya, 20-an. Wow, 20 subscriber sekarang berapa? 166 ya. Oke, 166. Which is berarti itu perlu waktu 5 tahun, 20 lagu Iya. untuk bisa 166.000 ya? Kekurangan gue tuh di waktu rilisnya, uploadnya bang. Jadi karena aku yang talentnya, aku juga harus produksinya juga. Produksinya membagi waktu untuk show-show juga. Oke. Kendalanya di situ. Iya. Ya maksudnya memang nggak ada yang instan kan? Nggak ada yang Kan ini kan lagi viral nih Sultan itu kan? Oh gila. Iya. Murah banget. Nah ini cocok nih. Oh jangan kesini nanti dikira promo. Oh iya, nggak apa-apa lah. Tapi ini murah banget. Murah banget. Iya memang sih. Ya memang nggak bisa instan lah ya. Jadi kalau dirunut dari cerita lu kan sebenarnya lu memulai semuanya dari SD sebenarnya. Dari SD iya bisa dibilang dari SD iya. Memang udah dibangun gitu kan. Dari SD udah harus begadang-begadang awak kan. Iya. Pulang jam 2 malam, jam 3 malam gitu. Jam 6:30 harus udah bangun sekolah. So it takes waktu ya, perlu waktu, perlu usaha, perlu pengorbanan, banyak hal yang harus dilakukan kan untuk Di Jakarta sampai juga titik pertama nyampe sini kan nggak langsung senang juga, artinya kerja sih iya, tapi kan naik angkot juga dari sini ke Pasar Rebo, dari sini ke Hayam Muruk. Iya. Waktu itu langsung di Bekasi kok. Di rumah kakak di Bekasi. Oh, oke.
di Bekasi. Kebetulan ada kakak di sini. Jadi Jauh loh Bekasi tuh. Bekasi yang Muruk jauh Bang lumayan. Iya, Bekasi kan agak dekat matahari sih. Iya, planetnya beda. Perlu bisa khusus. Sorry ya buat teman-teman ini bercanda. Biar ketawa kalian lah. Ya memang nggak ada yang gampang ya. Gak ada yang gampang lah, sampai diusir dari kosan juga awak pernah. Iya. Ya memang semuanya itu buat teman-teman yang mungkin, wah ini eranya, ya betul eranya memang udah berbeda. Sekarang ada sosial media. Iya. Kita dulu kalau mau rilis single atau kita pengen istilahnya dinaikkan gitu ya untuk dipublish itu, Susah wah susah banget. Harus punya modal banyak lah. Sekarang kalau teman-teman punya laptop aja, punya mic audio aja ya kan, punya sound card, bisa nyanyi, Nyanyi, upload, tag ke orang yang terkenal, selesai. selesai. Iya, memang beda eranya, cuman ya memang meskipun eranya beda, tetap harus ada yang dikerjakan kan. Harus ada yang dikerjakan, dan kadang-kadang kemudahan itu jadi membuat mental yang nggak siap. Harus hati-hati kan. Maksudnya gimana? Ya segini, sebagai seorang musisi kan, musisi yang dulu hidup di zaman dulu yang susah itu sama dibandingin sama yang sekarang yang serba gampang. Tadi kita bilang tuh ya gampang dia nggak dapetin, misalnya dia nyanyi nih viral, terkenal dong, katakanlah dia langsung ada job, tapi mentalnya belum siap untuk itu. Oke. Karena nggak melalui proses gitu kan. Iya. Jadi proses misalnya, ya maaf nih kita nggak ngomongin orang sih ya, kan ada yang nggak siap jadi kayak gimana gitu kan. Iya. Ya memang karena semakin tinggi posisi kita, katanya kan anginnya semakin gede ya. Kalau base-nya nggak kuat kan tumbang juga bisa kan. Iya, dia nggak minum tolak angin sih. Itu masuk angin. Dan masuk ISIS. ISIS kok ISIS? Kok jadi ISIS? Sebenarnya ngobrolannya sok serius, nggak ada isinya. Tapi ini karena abang pemalu, aku juga pemalu jadi. Enggak, gue sebenarnya bingung gitu kalau ada orang ngomong gini. Ini lain lagi nih temanya nih. Bang, orang Batak tuh jago-jago nyanyi ya. Gue mau jawab iya, orang gue nggak bisa nyanyi. Gue juga bingung gitu. Apa gue termasuk Batak yang dikutuk? Atau gue nggak lahir di sana jadi gue nggak bisa nyanyi? Enggak. Tadi abang bilang pemalu, itu ya penyebabnya. Oh gitu ya. Sebenarnya kalau kan ada situasi yang bikin abang terpaksa tuh, Oke. kan? Kebetulan ada jalannya yang ini. Kalau nggak ada jalan yang ini mungkin nyanyi juga bang. Jadi lu mau bilang sebenarnya orang Batak bisa nyanyi semua? Pasti. Pasti ya. Pasti. Dari kecil udah sekolah minggu kok. Iya. Walaupun gak enak. Walaupun Ya pasti nyanyi ya. Artinya kan bisa nyanyi. Kadarnya mah lain-lain lah. Iya. Kadarnya lain-lain. Kemampuan beda-beda ya. Iya. Tapi emang maksudnya gini, nyanyi itu perlu latihan nggak sih? Maksudnya, misalnya kita kan, lu bilang semua orang pasti bisa nyanyi. Tapi untuk membuat bagus apanya? Latihannya atau memang talentnya? Bakatnya? Gue ini ya, gue pernah dengar komentarnya Bang Iwan Fals tuh. Oke. Gue salah satu yang setuju sama dia. Dia bilang dia nggak setuju sama ada vokal festival. Oh, kenapa? Ya gini, menurut dia semua penyanyi tuh punya sesuatu yang tidak dipunyai orang lain. Oke. Jadi nggak perlu difestivalkan kan, karena nggak head to head. Ya nggak orange to orange gitu Iya. ya. Iya. Masing-masing pasti punya Iya, kekhasannya ya. jadi kalau abang tanya tadi perlu latihan nggak? Aku rasa nggak perlu latihan, cukup lo suka apa enggak. Gitu, kalau suka nyanyi, suka dengar musik. Tapi kalau teknik perlu dilatih dong. Teknik perlu dilatih. Ya untuk apa ya? Artinya kalau kita sambil berjalan pun akan nemu teknik itu, gitu bang. Tapi kalau mau cepat tahu tekniknya ya memang perlu sekolah. Oh iya. Jadi kayak kalau yang mau sekolah juga itu bukan jelek ya? Yang Bukan mau jelek, sekolah. membantu lebih cepat. Membantu lebih cepat, ada yang ngajarin ya, Ada yang mengarahkan. ada yang mengarahkan. Oke. Lu berdua kan penyanyi, suami istri. Iya. Istrinya ini namanya Rani Simbolon, ini tenar juga lu di kalangan Batak. Itu kalian juga berdua
kayak baru nyanyi gitu. Enggak lah, berantemnya nyanyi gitu. Ya kan siapa tahu ada yang penasaran gitu. Keluarga kalau dua-duanya penyanyi gimana sih? Asik sih. Asik ya? Ya asik, gue punya ide nggak perlu bayar penyanyi bang. Dia perlu musisi nggak perlu bayar musisi. Iya kan? Tapi ada dong hitung-hitungannya. Eh, Hari ini cabai nambah dong. ada lah. Oh, Cuman kelemahannya itu karena dia juga musisi juga, jadi sering debat di apa ya di hasil kerja gitu. Selera soalnya kan. Iya. Gue pengennya begini, enggak ini udah bagus gitu. Oke. Kalian genrenya beda? Sama, hampir sama sih. Hampir sama ya. Iya. Tapi mungkin referensinya berbeda ya. Referensinya beda. Referensi berbeda ya. Itu yang membuat. Tapi mungkin kan kalau digabungin jadi sesuatu yang membuat kalian bisa rilis 20 lagu ini kali ya jadinya ya. Meskipun itu memakai perdebatan-perdebatan yang Oh iya, suka bisa gak ngomongan 2 hari gitu. Oh, enggak. terus gimana kita yang beda dunia. Aduh, Dia ada isinya gak sih obrolan gitu? kayak gini aja. Makanya subscribernya menambah. Harus subscribe guys. Harus komen nih. Gini, kalau kita misalnya nih teman-teman kan pasti ada yang nonton nih pengen lebih terkenal, pengen mungkin gimana sih kalau menapaki dunia apa sih industri musik atau keartisan ya. Dari lu sebenarnya gimana? Kalau menurut pengalaman lu sendiri kalau mau kasih nasihat apa yang lu mau sampaikan ke mereka? Yang mau ngegelutin industri musik. Iya. Apa ya? Intinya sih lu gak usah mikirin orang lain, jadi diri sendiri aja. Gitu Kak. Tapi lakukan dengan suka. Oke. Ya gitu. Karena supaya gue kaya atau supaya gue dapat duit. Motivasinya harus Motivasinya harus suka. Oke. Kalau motivasinya duit susah. Agak susah ya memang ya. Pasti habis sendiri. Iya. Malah jadi apa itu? Malah ngeluarin duit. Oh iya karena motivasinya yang berbeda sehingga jadinya yang apa yang dikeluarkan juga jadi berbeda ya. Kan gue pengen kaya nih atau gue pengen terkenal nih. Gitu. Kalau gue terus terang bikin musik, bikin lagu, bikin karya gitu nggak pernah ngarep harus gimana. Ya gue lagi suka apa gue kerjain. Gitu. Tapi kan kalau dilihat dari cerita lu gue nggak tahu ya. Lu kan akhirnya aktifnya di dunia musik. Kita sih bilangnya musik bukan tradisional juga ya. Musik daerah. Itu memang ya kalau dilihat dari cerita lu kan gue bisa berasumsi memang kejadiannya seperti itulah gitu. Tapi lu sempat nggak berpikir lebih luas gitu, mungkin bukan musik daerah atau udahlah ini rezeki gue di sini gitu. Wah, sampai sekarang masih kepikiran lebih luas dari situ lah bang. Oke. Artinya tapi tetap artinya gini, musik daerah ya, tapi kalau bisa di luar daerah lah, tapi nggak meninggalkan barang ini gitu. Gitu nggak meninggalin. Ya contohnya misalnya di musik rap nih, tapi ada tradisional gua Batak. Oke, gitu. ada ciri khasnya lah yang dibawa ya. Gitu. Kalau lagi kita satu itu kan Judika kan udah bukan daerah ya dia kan. Udah nasional lah. Tapi dia juga berawal dari musik daerah juga. Kayak gitu juga kayak lu juga. Kalau Legend juga setahu gue dulu dia udah apa tuh grup vokal Pentapos. Oh iya. Penta iya. Boys. Dia memang sudah jadi arahnya memang berbeda sama lu. Beda jurusan. Beda jurusan ya. Beda jurusan. Kalau gue mau ke arah situ gagal di langit kan. Tapi lu tetap ada keinginan untuk lebih memperlebar ya. Ada lah. Apa rencananya ke depan? Pengen bikin itu sih, pengen bikin satu dance song tentang Batak ini gitu. Tentang Batak apanya nih? Tentang kulturnya. Ya daerah kita Batak, tapi yang nyanyi semua penyanyi yang Batak yang bisa kita mintain join bareng lah. Emang banyak ya artis Batak ya? Lumayan lah kan, ada Semi, ada yang bergelut di musik daerahnya. Oh banyak banget kalau itu, banyak banget. Sebulan bisa muncul 10 sampai 15 kali grup baru.
10 sampai 15 grup baru. grup baru. Orang baru juga atau orang-orang itu. Kadang-kadang itu aja. Tapi banyak juga orang barunya. Oke. Dan bagus-bagus. Bagus-bagus yang Marketnya memang orang Batak. iya, orang Batak. Memang orang Batak ya. Kalau produksi Bang, gue cerita sama temen ya gitu kan, semenjak pandemi kemarin produksi nurun gitu kan, produksi lagu. Di Batak enggak. Naik. Ya minimal dia Stabil. lah. Artinya masih ada penyanyi baru yang muncul, masih ada lagu-lagu baru yang muncul. Terus yang disukai apa nih istilahnya yang menikmati musik daerah Batak ini apa? Maksudnya dari yang muncul itu apakah sama semua tentang itu gitu atau Temanya? Iya, temanya atau musiknya atau Kalau temanya enggak, ini sih cukup variatif sih temanya, enggak melulu itu aja. Hanya bungkusnya? bungkusan ininya aja, apa ya, cara nyanyinya itu yang harus dibikin lebih kaya lagi harusnya nanti. Nggak, gue nanya ini ke Laini karena gini, gue kan ngerjain produknya dia juga ada. Yang gue lihat ini dia peduli banget sama produksi, terus musiknya juga ada sentuhan musik yang lebih apa ya, modern atau lebih luas ya. Iya. Jadi ada sentuhan-sentuhan yang di musik Batak lain menurut gua nggak ada, bahkan balancingnya gitu berbeda sekali. Itu memang lu sengaja supaya beda bungkusan kalau tadi kita ngomong bungkusan atau memang gue pengennya memang ada kualitas atau memang gimana? Ada idealisme lain? Kalau ya gini ya, karena dari SD udah dijejelin sama musik-musik barat lah katakanlah gitu kan. Yeah. Jadi memang udah terbiasa dengan balance yang kayak apa atau audio yang enak itu kayak apa, udah terbiasa kayak begitu. Nah, kebetulan di zaman gua suka dengerin lagu-lagu barat tuh Batak nggak mengadopsi itu kebanyakan. Jadi contoh lebih nyatanya tuh misalnya yang lebih awam lah aku bilang, dulu tuh reverb Batak tuh kan apa Iya. sampai terbang melayang gitu kan, mana-mana tuh snare gue dah gitu. Padahal kalau kita dengar lagu Michael Bolton zaman dulu nggak gitu-gitu amat kan. Nah itu yang nggak aku bisa dapatkan kalau ngasih ke engineer yang biasa kerja di produksi Batak. Itu karena tesnya pasti akan ke sana. Iya, itu yang bikin aku jadi ya mau nggak mau belajar, lu mixing sendiri kalau mau sesuai selera lu gitu kan. Gitu ya, belajar aja gimana sih mixing gitu. Nggak, tapi kan biasanya gini. Kayak ini dari sisi vokal aja. Balance lu kan nggak terlalu, biasanya umumnya kan lebih gede ya. Vokalnya jauh. Vokalnya lebih gede. 60-40 gitu kan. Iya. Kan lu enggak kan? Enggak. Jadi padahal Batak kan vokalnya yang ditonjolin. Mungkin karena gue musisi juga kali ya. Oke. Mungkin ya. Tapi itu pun diterima sebenarnya kan? Diterima. Jadi karena kayak siapa tuh, Leviki. Ya laku tuh. Iya. Makanya sebenarnya kalau rumus vokalnya harus lebih kenceng, enggak juga ya. Enggak juga sih. Harus bagus iya. Harus bagus ya. Iya, karena di situ duitnya kan. Iya, harus Bagus gitu. Penempatannya ya nggak pecah, nggak distorsi bening itu kan harus ya. Tapi kan nggak harus gede kan sebenarnya. Dan harus bagus alatnya. Tapi nggak harus mahal. Iya. Nih, gua ada satu video grebek studionya. Jadi kalian mesti lihat alat-alatnya apa. Tapi lu mulai nggak dari alat itu dong? Oh enggak. Iya kan? Enggak bang. Atau lu memang langsung tajir gitu kayak sultan gitu? Crazy rich gitu ya. Enggak, dulu gue pakai M Audio. Soundcard M Audio 2 channel tuh cuman 2,5 juta gue beli. Dari situ berkarya itu. Iya, Itu lagu yang pertama tadi pakai apa? Yang itu. Emang dia? Iya, yang Hodo Sasude yang gue jual buat beli bayar catering tuh. Serius? Iya, pakai M Audio. Si Henry Ramiri gue suruh ngisi biola di sini. Loh, tapi kalau itu aja bisa menghasilkan gitu, ngapain lu ganti? Itu aja, jadi modalnya kan lebih kecil. Betul. Keracunan. Keracunan sama. Pasti kamu pernah keracunan juga. Tapi memang ada bedanya kan? Ada lah, Lebih ada. mempercepat mood lu mungkin ya? Iya, lebih mempercepat mood, terus lebih harusnya misalnya kita goalnya misalnya goalnya di 100 nih. Kalau pakai M Audio
startnya di 20. Kalau pakai alatnya yang agak beneran, Udah startnya start udah ya. 60, Oke. ya kan? Ini bukan berarti emang audio jelek ya. Bukan. Memang masing-masing itu memang ada level-levelnya lah ya. Iya, iya, itu udah mutlak sih, ada harga ada ini. Tapi nggak untuk audio kali. Bukan gue yang ngomong ya. Tapi teman-teman harus nanti subscribe di channel Audiel juga. Nanti Gue blind test blind tadi. test ini sama mic mahal 60 juta. Kita lihat ekspresinya seperti apa. Ayo nanti lihat aja. Tapi boleh lah kasih bocoran. Ya, pokoknya gue kaget lah, terkaget-kaget. Gue tahu banget ruangan gue, mic gue kayak apa, tahu banget. Gitu. Jadi pertama dikasih tahu ini suaramu pakai mic apa? Newman gitu kan. Terus oke, yang ini deh Newman. Ternyata jadi mirip gitu. Jadi dia bisa ngejar sih. Udah gila nih barang nih. Jadi wajib lah ya punya ya. Wajib. Ini gue langsung mau pesan nih. Oke, so jadi pertama kalau gue bisa, ini karena kita orang produksi ya, jadi ngomongnya ke situ lah. Gue gak ngerti soal mencipta lagu tuh gue gak ngerti. Kita main gitar kan emang? Ya itu kan dulu. Oh. Sekarang gue ngertinya CFG aja. Jadi sebenarnya kalau mau mulai berkarya ya berkarya aja. Iya, berkarya aja, nggak usah mikirin. Sekarang tuh kan dia berkarya supaya monetize, nggak usah. Nggak usah. Lu berkarya aja semaksimal yang lu bisa, ya tapi tetap harus ngikutin perkembangan lah. Apa yang lagi tren sekarang, lagu apa yang disukain banyak orang gitu kan. Dan harus suka, nggak karena tuntutan dapur. Kalau satu-satunya pencarian lu dari situ susah. Iya. Lu harus punya cadangan dulu, jadi ini bisa jadi Bisa yang backup ya. Iya. Ini gue penasaran nih, kenapa artis Batak atau yang musik daerah itu, kalau Batak kenapa banyak trio ya? Nah, itu yang gue bilang tadi, Batak ini kayak ngadopsi ke barat-baratan juga, Bang. Emang di Barat ada yang trio? Los Pancos, Oh, lebih ke Spain, ini dong, Spain. Latin dong, Iya. iya kan? ya barat Spain lah masuk gue gitu. Iya. Ke situ, jadi dulu kan tuh kan trio-trio kayak Bee Gees gitu Oh, kan. Oke. Itu referensinya banyak ke sana sebenarnya musik Batak ya. banyak Batak Toba pada umumnya ya. Batak Toba pada Iya. umumnya itu. Kalau kayak Karo, Simalungun gitu sebenarnya lebih ke Solo mereka kan. Oh ya? Oh, oke. Heeh. Ini gue nggak ngerti nih. Gue harus belajar nih. Jadi lebih Simalungun sama tapi yang lebih populer justru maksudnya di luar suku Batak lah ya. Ini bukan masalah rasis. Tapi di luar suku Batak orang ngertinya tuh kalau Batak tuh pasti trio ya. Kalau musik Simalungun jarang dikenal loh. Gue hidup di Jawa kan, lahir besar di Jawa. Jadi kalau kayak konotasi kalau artis Batak pasti trio gitu. Iya, dari dulu memang udah ini sih ya. Kayak apa tuh? Kayak proklamator mereka di bidang seni gitu kan. Iya. Trio yang terkenal dulu apa Lasidos. Kasidos. Siapa lagi tuh? Apalagi tuh banyak tuh Gitara King. Abang tahu nggak Gitara Wah, King? nggak ngerti gue. Nah, itu. Terus kalau ini apa namanya oktavnya Harus tinggi teriak harus tinggi, gitu. gitu. Nah, kalau sekarang udah mulai berubah, Bang. Udah mulai berubah. Udah mulai berubah. Artinya udah banyak banget talent-talent baru, penyanyi-penyanyi baru atau trio-trio baru pun nggak melulu harus teriak-teriak dianya, tapi harmonisasi. Iya, harmonisasinya yang ya memang zaman sih ya, karena sosial media juga mungkin jadi referensi juga lebih banyak mungkin ya. Maksudnya orang bebas memilih kan? Iya, terlalu banyak juga yang serupa. Kalau dia cuman teriak-teriak gitu kan. Kalau misalnya nih, kalau ini pandangan awam, apa sebenarnya bedanya sama Ambon? Ambon. Menurut pandangan lu sebagai musisi Batak, Kalau menurut gua Ambon tuh sebenarnya lebih kreatif. lebih kreatif ya? Iya, lebih Note-nya kayaknya lebih banyak ya daripada kita ya? Note-nya dari kemasannya, cara dia berpakaian, lebih kreatif sebenarnya. Kayak misalnya satu bar kita mungkin note-nya itu panjang, tinggi, kalau dia bisa banyak banget legok-legoknya. Iya, gua R&B gitu kan. Iya, jadi lebih
ya memang akhirnya menjadikan ciri khas masing-masing daerah ya. Iya. Oke. Nah sekarang kan bahkan nggak cuma Batak sih, kayak sekarang kan musik daerah Jawa juga udah kayak yang baru-baru tuh kan jadi lebih tenar. Apakah ini kebangkitan musik daerah menurut lu atau gimana? Kalau menurut gue kayak lagu-lagu Jawa yang tenar tuh kebanyakan ya kita lihat ya sebenarnya dia dangdut kan koplo dangdut. ya. Tapi kalau perhatiin deh kalau Campur sari gitu Pak ya. tapi perhatiin notnya itu sebenarnya pop Oke. pure. Batak juga gitu kan? Batak balat kan? Batak lebih ke barat. Lebih ke balat kan? Memang dia balat maksud aku. Kenapa dia apa itu eye catching ya? Kalau telinga catching apa tuh? Ear catching. Kencing. Itulah pokoknya. Iya, jadi notnya itu sebenarnya walaupun dia koplo kalau kita bikin jadi slow gitu asik. Oke. Jadi mereka pinter ngemasnya gitu loh. So apakah menurut lu siapapun yang mau mulai jadi penyanyi atau pencipta lagu atau artis gitu nggak perlu juga sih mengejar nasional? Perlu banget dong. Perlu banget. Ya kan itu suatu prestasi juga kalau bisa di karya lu bisa didengerin lebih banyak orang. Ya maksud gue gini. Almarhum Didi Kempot itu kan pakai bahasa Jawa, pakai Hebat ya? Iya, maksudnya itu bisa mendunia. Bisa mendunia, iya itu. Sebenarnya kan populasi sih, Bang. Oke. Itu menentukan juga ya. Iyalah populasi lah. Kayak Banyak gitu. loh orang Iya, Jawa. Ya sama lah, kita juga ada di mana-mana kan. Ada di mana-mana. Kalau nyetop angkot juga ada, Nambal ban. nambal ban bocor juga ada. Ada. Ibaratnya lah ya. Aduh, ya itulah. Waduh, ini nggak tahu nih, apakah konten ini bisa menginspirasi atau soblong. Aduh, tapi seru banget sih. Aduh, gua terima kasih banget buat waktunya. Sama-sama, Bang. Sorry banget kita ngacak-ngacak ke studionya. Ini syutingnya tengah malam loh guys. Udah hampir subuh ini kayak. Itu yang megang kamera udah ngantuk. Dia udah 3 kali tukar posisi duduk. So kalau kalian punya ide, gue mesti bukan interview kali ya, ngobrol sama siapa. Gua dong punya ide. Siapa? Levi Kisanipar. Sibuk nggak dia? Ya, enggak lah, baik Kita tag aja nih. Kita tag. Dia Itu salah satu idola gue juga soalnya. Oh ya. Yang memajukan nilai musik Batak. Sorry, sebelum kita tutup. Kalau Live Vicky kan buat musik ya. World music ya. Dia mencoba mengangkat budaya Batak ke dalam lingkup yang lebih luas lagi. Lebih luas. Tapi kan tetap ada modernnya. Enggak melulu tradisional kan. Iya. Itu yang bikin blend sama anak-anak muda gitu. Oke. Dia juga punya komunitas sendiri kalau nggak salah ya. Ada. Wow. Jadi boleh nih Live Vicky kalau lihat video ini please WA gua. Asik. Masih disimpan kan? Jangan-jangan nggak pernah disimpan juga. Ada apa juga nyimpenin WA gua? Aduh, ada aja dah. So teman-teman, kalau kalian suka video ini, suka obrolan yang gak jelas ini, share, like, dan jangan lupa komen. Oke? So thank you so much. Sama-sama Bang. Ya. Terima kasih sudah Sukses buat PT Dor Cipta Mandiri. Semoga melahirkan artis-artis baru yang lebih heboh, yang lebih viral, lebih semuanya. Amin. So guys, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.